Salam saudaraku. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam di dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena kemurahan hati Tuhan, kita dimungkinkan untuk melangsungkan ibadah pendalaman Alkitab disertai dengan perjamuan suci. Segera kita memperhatikan firman penggemalan untuk ibadah pendalaman Alkitab dari kitab Rut. Namun juga saya tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba Tuhan dalam luar negeri yang juga mengikuti pemberitaan firman lewat live streaming video internet dimanapun Anda berada. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Rut 1 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Rut dan Naomi. Iya. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, Ya. "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan, masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnya mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Puji Tuhan. Saudaraku, di sini kita melihat ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Naomi adalah gambaran dari seorang hamba Tuhan dengan sikap yang adil. Ia tidak membeda-bedakan antara Orpa dengan Rut. Ya, puji Tuhan. Pendeknya dari pembacaan ini, Naomi adalah gambaran dari seorang hamba Tuhan dengan sikap yang adil. Ia tidak membeda-bedakan antara Orpa dan Rut. Yakobus 2 ayat 1. Yakobus 2 ayat 1. Jangan memandang muka. Iya. Saudara-saudaraku, Ya. sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Sebagai orang yang beriman. Terus, Tuhan kita yang mulia, ya. janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Puji Tuhan. Janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Kalimat ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Kalimat ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Beriman berarti hidup karena iman. Jangan memandang harta dan jangan memandang muka di tengah ibadah dan pelayanan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Kalimat ini ditujukan kepada orang yang beriman. Beriman berarti hidup karena iman. Beriman berarti hidup karena iman, bukan karena yang lain-lain. Roma 1 ayat 16 sampai 17. Roma 1 ayat 16 sampai 17. Injil itu kekuatan Allah. Iya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Iya. Karena Injil adalah kekuatan Allah Iya. yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Iya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Yahudi, Yunani kafir, terus Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah, Iya. yang bertolak dari iman bertolak dari iman, dan memimpin kepada iman. memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, Ayat. orang benar akan hidup oleh iman. Puji Tuhan. Di dalam Injil nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Artinya orang benar akan hidup oleh iman. Berarti tidak mengandalkan manusia dan kekuatannya, dan tidak bergantung kepada harta dan kekayaan. Amin, saudaraku. Amin. Roma 3 ayat 21 sampai 22. Roma 3 ayat 21 sampai dengan ayat 22. Terus, Manusia dibenarkan karena iman. manusia dibenarkan karena iman. Terus, Tetapi sekarang, ya, tanpa hukum Taurat, Ya. kebenaran Allah telah dinyatakan. ya, kebenaran Allah dinyatakan. Terus, Seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan Ya. kitab-kitab para nabi, ya, terus, yaitu kebenaran Allah karena iman ya, dalam Yesus Kristus Iya. bagi semua orang yang percaya, Ya. sebab tidak ada perbedaan. puji Tuhan. Kebenaran karena iman
dinyatakan kepada semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan di dalam Tuhan. Allah menyatakan kebenaran iman kepada semua orang percaya. Jadi bukan hanya kepada bangsa Israel, orang Yahudi, tetapi juga kepada orang Yunani yang mewakili bangsa kafir. Sebab tidak ada perbedaan di dalam Tuhan. Amin, saudaraku. Tidak ada perbedaan. Tidak boleh membeda-bedakan. Tidak boleh memandang muka di tengah ibadah dan pelayanan ini. Ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa, Iya. dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa, dan oleh dosa itulah kehilangan kemuliaan Allah. Terus, dan oleh kasih karunia Iya. telah dibenarkan dengan cuma-cuma Iya. karena penebusan dalam Kristus Yesus. perhatikan, semua orang telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Pendeknya, kebenaran karena iman adalah kasih karunia. Berarti kalau seseorang menyadari bahwa hidupnya oleh karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan, maka iman yang ia miliki tidak boleh dilaksanakan, tidak boleh diamalkan dengan memandang muka. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ayat 25 sampai 26. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Dalam darahnya. Terus, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Allah membuatnya itu untuk menunjukkan keadilannya. Terus, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Terus, maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Puji Tuhan. Allah mengampuni orang-orang yang berdosa serta membenarkannya di dalam darah Yesus Kristus. Atau sama dengan Allah menyatakan kebenaran iman kepada semua orang. Sama dengan Allah menyatakan kebenaran iman kepada semua orang yang percaya, baik orang Yahudi maupun bangsa kafir. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilan Allah pada masa sekarang. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya pada masa sekarang. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Dulu Allah menyatakan kebenaran menurut hukum Taurat. Yang diselamatkannya nanti adalah bangsa Israel saja. Tetapi sekarang Allah mengampuni orang berdosa serta membenarkannya di dalam darah Yesus Kristus. Berarti Allah menyatakan kebenaran iman kepada semua orang, Yahudi maupun bangsa kafir. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya pada masa sekarang. Jadi Allah itu adil, tidak membeda-bedakan Israel dengan kafir. Amin, saudaraku. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang ayat 27 sampai 28. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Terus? Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Puji Tuhan. Sekali lagi saya tandaskan, manusia dibenarkan karena iman, bukan karena ia melakukan hukum Taurat, bukan karena ia mengandalkan manusia dan kekuatannya. Oleh sebab itu, janganlah iman itu dilaksanakan, janganlah iman itu diamalkan dengan memandang muka. Amin, saudaraku. Ya, berarti memandang muka sama dengan hidup di bawah hukum Taurat. Kalau memandang muka di tengah ibadah dan pelayanan, sama dengan hidup di bawah hukum Taurat. Ibadahnya Taurat. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tuhan saja membenarkan kita karena iman. Kalau dahulu manusia dibenarkan karena hukum Taurat, berarti yang diselamatkan nanti, yang dibenarkan nanti hanyalah bangsa Israel. Itu tidak adil dong, tidak fair. Tetapi sekarang Tuhan menyatakan kebenaran karena iman di dalam darah Yesus Kristus. Kita dibenarkan oleh darah Yesus. Itulah kebenaran karena iman. Kenapa Tuhan Allah melakukan itu? Untuk menunjukkan keadilannya untuk masa sekarang. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang kita bandingkan dulu, bandingkan dengan ibadah Taurat. Ibadah menurut hukum Taurat. Ibadah menurut hukum Taurat. Ibadah Taurat
berarti ibadah yang dijalankan secara Taurat atau ibadah secara lahiriah. Yakobus 2 ayat 2 sampai 3. Yakobus 2 ayat 2 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, berarti kaya. Terus dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk. Ya, orang kaya ada ibadah, yang beribadah kan ada orang kaya, ada orang miskin. Terus dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu, orang kaya. Terus dan berkata kepadanya, silakan tuan yang baik. Terus sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Puji Tuhan, haleluya. Saudaraku, kalau beribadah dan melayani menurut hukum Taurat, berarti menghormati orang kaya, tetapi orang miskin tidak. Nah, itu ibadah Taurat. Ibadah Taurat menghormati orang kaya, tetapi orang miskin tidak. Pendeknya ibadah Taurat itu terikat dengan perkara lahiriah, yaitu harta dan kekayaan. Puji Tuhan, menghormati orang kaya, yaitu yang memakai cincin dan pakaian yang indah, tetapi yang miskin tidak. Nah, itu ibadah Taurat, terikat dengan perkara lahiriah, termasuk harta dan kekayaan. Ya, amin saudaraku. Baik, Matius 23 ayat 16 sampai 18. Matius 23 ayat 16 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Ya. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta, hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, terus bersumpah demi bait suci. Bersumpah demi bait suci. Sumpah itu tidak sah. Sumpah itu tidak sah. Terus tetapi bersumpah demi emas. Bersumpah demi emas yang ada di bait suci. Sumpah itu mengikat. Dia katakan sumpah itu mengikat. Terus hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta. Apa yang lebih penting? Apa yang lebih penting? Emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Iya, terus bersumpah demi mezbah. Bersumpah demi mezbah. Sumpah itu tidak sah. Dari katakan tidak sah. Terus tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Sumpah itu mengikat. Ibadah dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terikat dengan perkara lahiriah, yaitu emas yang di dalam bait suci dan persembahan yang ada di atas mezbah. Mereka katakan ahli Taurat dan orang Farisi berkata, bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas, bait suci, sumpah itu mengikat. Kemudian bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atas mezbah, sumpah itu mengikat. Berarti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi melayani Tuhan, tetapi terikat dengan perkara-perkara lahiriah. Ini sama dengan ibadah Taurat. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Kalau seandainya mereka tidak menjalankan ibadah Taurat, ahli Taurat dan orang Farisi tidak mungkin terikat dengan perkara lahiriah. Pasti memperhatikan ketika Yesus yang kaya rela menjadi miskin, supaya manusia yang miskin rela menjadi kaya. Pasti memperhatikan salib Kristus. Paham saudaraku? Puji Tuhan. Sedangkan ibadah Taurat terikat dengan perkara lahiriah, tidak memperhatikan salib Kristus. Dia yang kaya rela menjadi miskin, supaya manusia yang miskin rela menjadi kaya. Ini pelayanan yang benar. Ibadah pelayanan menurut kasih karunia. Kalau ibadah menurut hukum Taurat terikat dengan perkara lahiriah, perkara di bawah, termasuk harta dan kekayaan. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Pendeknya, kalau melayani namun masih terikat dengan perkara lahiriah, mengabaikan dua perkara penting. Mengabaikan dua perkara penting, yaitu satu, mengabaikan kesucian Allah. Mengabaikan kesucian Allah. Dua, mengabaikan kasih Allah. Kalau dua perkara penting ini terabaikan, pasti ibadah dan pelayanannya, pasti hidupnya tidak adil sekalipun dia beribadah dan melayani Tuhan.
Amin saudaraku. Pasti hidupnya tidak adil, sekalipun dia beribadah dan melayani Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sekarang tentang mengabaikan kesucian Allah. Tentang mengabaikan kesucian Allah. Yang pertama, Imamat 19 ayat 1 sampai 3. Ya, kudusnya hidup. Ya, terus Tuhan berfirman kepada Musa, ya, terus berbicaralah kepada segenap jemaah Israel, ya, dan katakan kepada mereka, katakanlah kepada mereka, kuduslah ya, kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Ini yang Tuhan mau. Kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Ini yang Tuhan mau. Artinya jangan mengabaikan kekudusan Allah. Ayat 3. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya, ya, dan memelihara hari-hari Sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Puji Tuhan. Bagian dari kesucian Allah, menyegani ibunya dan ayahnya. Menyegani ibunya dan ayahnya sama dengan menyegani gembala yang menggembalakan, yang mengasuh dan mendidik. Ya, menyegani gembala yang mengasuh dan mendidik. Puji Tuhan. Haleluya. Amin saudaraku. Saya ini gembala, bapak rohani dari sidang jemaat. Istri saya ibu gembala, ibu rohani dari sidang jemaat. Puji Tuhan. Bagian dari kesucian Allah, menyegani ibunya dan ayahnya sama dengan menyegani gembala yang mengasuh dan mendidik. Tugas seorang ibu mengasuh anak. Tugas seorang ayah mendidik anak. Puji Tuhan. Jadi ibu dan ayah itu gambaran dari gembala sidang. Tugasnya mengasuh dan mendidik. Itu bagian dari kesucian Allah. Amin saudaraku. Itu bagian dari kesucian Allah. Jangan dilupakan dan jangan diabaikan kesucian Allah. B. Memelihara hari-hari Sabat. B. Memelihara hari-hari Sabat. Hari Sabat adalah hari ke-7, hari perhentian dari segala kesibukan di atas muka bumi ini. Puji Tuhan. Tuhan menyatakan 10 hukum di dalam kitab Keluaran pasal 20 dan di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-5. Puji Tuhan. Saudaraku, kalau Tuhan memberikan 6 hari. Hari ke-7 hari perhentian. Kalau menurut Keluaran pasal 20, supaya kita terlepas, supaya kita bisa mengikuti contoh teladan dari Allah. Contoh teladan dari Allah. Puji Tuhan. Kalau menurut kitab Ulangan pasal 5, supaya kita bekerja pada hari ke-6, berhenti pada hari ke-7, menguruskan Sabat, supaya kita terlepas dari perbudakan dosa, seperti bangsa Israel pernah diperbudak di Mesir. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Inilah bagian dari kesucian Allah, memelihara hari Sabat. Kesimpulannya, mengabaikan kesucian Allah berarti tidak menyegani seorang gembala yang mengasuh dan mendidik, serta tidak menghargai ibadah dan pelayanan. Itu kesimpulan mengabaikan kesucian Allah. Tidak menyegani gembala sidang dan tidak menghargai ibadah dan pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan. Dapat dipahami saudara? Puji Tuhan. Haleluya. Tentang mengabaikan kesucian Allah. Yang kedua, Imamat 11 ayat 44 sampai dengan ayat 47. Imamat 11 ayat 44 sampai dengan ayat 47. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Ya. Maka haruslah kamu menguruskan dirimu. Iya, terus. Dan haruslah kamu kudus. Iya. Sebab aku ini kudus. Iya, kudus. Sebab aku ini kudus. Terus. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu. Iya. Dengan setiap binatang yang mengeriap. Iya. Dan merayap di atas bumi. Terus. Sebab akulah Tuhan yang Iya. telah menuntun kamu. Iya. Keluar dari tanah Mesir. Terus. Supaya menjadi Allahmu. Iya. Jadilah kudus. Jadilah kudus. Sebab aku ini kudus. Iya, Allah itu kudus. Maka kita juga harus kudus. Terus. Itulah hukum tentang binatang berkaki 4, Iya. burung-burung, dan
dan segala makhluk hidup yang bergerak di dalam air, Terus? dan segala makhluk yang mengeriap di atas bumi. Terus? Yakni untuk membedakan antara yang najis dengan yang tahir, Ya. antara binatang yang boleh dimakan dengan binatang yang tidak boleh dimakan. Puji Tuhan. Inilah bagian dari kesucian Allah. Jangan menajiskan diri dengan setiap binatang. Bagian dari kesucian Allah adalah jangan menajiskan diri dengan setiap binatang. Misalnya memperhatikan hukum tentang binatang yang berkaki 4. Misalnya memperhatikan hukum tentang binatang yang berkaki 4. Imamat 11 ayat 2-3. Boleh baca ayat 1 mulai. Binatang yang haram dan yang tidak haram. Ya, haram dan tidak haram. Terus? Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, katanya kepada mereka, Ya. katakanlah kepada orang Israel begini, Ya. inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan Ya. dari segala binatang berkaki 4 Ya. yang ada di atas bumi. Terus? Setiap binatang yang berkuku belah, Ya. yaitu yang kukunya bersela panjang Ya. dan yang memamah biak, boleh kamu makan. Perhatikan, binatang berkaki 4 yang tidak haram boleh dimakan, yaitu berkuku belah 2 dan yang memamah biak, berkuku belah 2 dan yang memamah biak. Itu binatang yang berkaki 4 yang tidak haram yang boleh dimakan, supaya jangan menjadi najis. Ya, amin saudaraku. Ini bagian dari kesucian Allah. Ayat 4-7. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang memamah biak. Binatang yang haram, yang najis, yang tidak boleh dimakan supaya kita tidak menjadi najis. Terus? Atau dari yang berkuku belah. Ya. Unta, karena memang memamah biak, Ya. tetapi tidak berkuku belah. Ya. Haram itu bagimu. Najis. Terus? Juga pelanduk, karena memang memamah biak, Ya. tetapi tidak berkuku belah. Ya. Haram itu bagimu. Najis. Terus? Juga kelinci, Ya. karena memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah. Ya. Haram itu bagimu. Terus? Demikian juga babi hutan, Babi hutan karena memang berkuku belah. yaitu kukunya bersela panjang, Ya. tetapi tidak memamah biak. Kebalikan dari unta, pelanduk dan kelinci. Puji Tuhan. Binatang yang berkaki 4 tapi yang haram. A. Unta, pelanduk, kelinci. Memamah biak tapi tidak berkuku belah. B. Babi hutan, berkuku belah tetapi tidak memamah biak. Jadi babi hutan ini kebalikan dari unta, pelanduk dan kelinci. Ya, amin saudaraku. Jadi binatang yang haram dari binatang yang berkaki 4, A. Unta, B. Pelanduk, kelinci. Ya, sebab memamah biak tapi tidak berkuku belah. B. Babi hutan, berkuku belah tapi tidak memamah biak. Jadi babi hutan ini kebalikan dari unta, pelanduk dan kelinci. Nah, inilah binatang yang najis atau haram dari binatang yang berkaki 4. Itu tidak boleh dijamah, tidak boleh dimakan, supaya tidak menjadi najis. Sebab Tuhan mau, sebab Tuhan kudus, supaya kita semua kudus adanya di hadapan Tuhan. Jangan menjamah itu, supaya jangan menjadi najis di hadapan Tuhan. Memamah biak artinya merenungkan firman siang dan malam, seperti lembu sapi, siang hari makan rumput, malam hari dikunyah kembali sampai memperoleh sari-sarinya. Artinya sampai firman itu mendarah daging. Kuku belah 2 artinya menghargai karunia nabi dan karunia rasul. Step pertama, nabi sama dengan mewakili perjanjian lama. Step yang kedua, rasul sama dengan mewakili perjanjian baru. Kesimpulannya, kalau hanya mengerti firman tetapi tidak melayani Tuhan, sama dengan haram atau najis. Sebaliknya, melayani Tuhan tetapi firman Tuhan diabaikan, sama dengan haram dan najis di hadapan Tuhan. Inilah seluruh kesucian Allah yang diabaikan itu. Paham saudara? Amin. Puji Tuhan. Sebab mereka menjalankan ibadat Taurat terikat dengan perkara lahiriah, sehingga kesucian pun diabaikan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Yang bagian yang pertama tadi, tidak menyegani gembalanya dan tidak menghargai ibadah dan pelayanan hari Sabat. Bagian yang kedua, jangan menjamah atau makan binatang yang berkaki 4, binatang yang haram, binatang berkaki 4 yang haram.
memamah biak tapi tidak berkuku belah dua, atau sebaliknya berkuku belah dua tapi tidak memamah biak. Yang Tuhan mau supaya memperhatikan kekudusan Allah, sebab Allah itu kudus adanya, yaitu makan binatang yang berkaki empat, yang memamah biak dan berkuku belah dua. Kalau hanya mengerti firman tapi mengabaikan ibadah dan pelayanan, haram. Atau sebaliknya melayani tapi firman diabaikan, itu haram. Inilah orang-orang yang mengabaikan kesucian Allah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ya, amin saudaraku. 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. 1 Petrus 1 ayat 15 sampai dengan ayat 16. Baca. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Kita dipanggil supaya kita hidup di dalam kekudusan, sama seperti Dia kudus adanya. Terus sebab ada tertulis. Ya, tadi di dalam imamat ada tertulis, terus kuduslah kamu sebab aku kudus. Puji Tuhan. Hidup kudus dalam seluruh hidup, sama seperti Allah yang kudus yang telah memanggil kita. Jadi kita dipanggil supaya kita hidup kudus, sama seperti Allah kudus adanya. Itu yang Tuhan mau. Tuhan memanggil kita supaya hidup di dalam kekudusan, tidak mengabaikan kekudusan, tidak mengabaikan dua perkara di dalam imamat tadi. Ya, amin saudaraku. Puji Tuhan. Tapi beda kalau terikat dengan perkara lahiriah, harta dan kekayaan, usaha dan pekerjaan, pasti mengabaikan kesucian. Dua perkara tadi saya sudah sampaikan di atas tadi. Puji Tuhan. Dan sangat mengerikan kalau kesucian Allah diabaikan. Ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, tidak memandang muka, berarti berlaku adil. Terus maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Puji Tuhan. Pendeknya, kudus di dalam seluruh hidup adalah takut akan Tuhan. Pendeknya, kudus dalam seluruh hidup adalah takut akan Tuhan. Biarlah kiranya kita takut akan Tuhan, membenci segala kejahatan selama kita menumpang di dunia ini. Kita hidup sementara di dunia ini, tidak untuk selamanya. Puji Tuhan. Kita juga suatu kali nanti akan meninggalkan kemah tubuh kita ini, akan beralih kepada kemah yang abadi, tabernakel surgawi. Sebab itu, selama hidup di dunia, selama menumpang di bumi, takutlah akan Tuhan. Berarti bencilah segala kejahatan. Hiduplah di dalam kekudusan Allah. Karena kita hanya sementara, tidak selamanya. Kecuali kalau selamanya kita di bumi, tidak perlu kita, tidak apa-apa mengabaikan kesucian Allah. Tapi Tuhan itu adil. Sebab itu takutlah kepada Tuhan, bencilah kejahatan selama kita menumpang di bumi. Ya, amin saudara. Puji Tuhan. Tentang mengabaikan kasih Allah. Tadi mengabaikan kesucian Allah, sekarang tentang mengabaikan kasih Allah. Yohanes 3, Injil Yohanes 3 ayat 16 sampai 17, baca. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, terus sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Mengaruniakan, mengorbankan anaknya satu-satunya, yang satu-satunya dikaruniakan, dikorbankan, dipersembahkan untuk dunia. Terus supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Tidak binasa. Terus melainkan beroleh hidup yang kekal. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Terus sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia. Bukan menghakimi dunia. Terus melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Puji Tuhan. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dengan bukti Allah telah mengaruniakan, mengorbankan atau mempersembahkan anaknya yang tunggal sebagai korban, supaya setiap orang yang percaya kepada Allah tidak binasa,
Itu kasih Allah yang besar. Kasih Allah yang besar itu mengorbankan anaknya satu-satunya sebagai korban dan persembahan. Mengaruniakan anaknya satu-satunya sebagai korban dan persembahan. Supaya setiap orang yang percaya kepada Allah tidak binasa. Amin, saudaraku. Amin. Jadi karya Allah terbesar adalah salib di Golgota. Puji Tuhan. Ayat 18 sampai 19. Barang siapa percaya kepadanya, Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. iya. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Ya terus, Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. ya terus, Dan inilah hukuman itu. iya. Terang telah datang ke dalam dunia, Terang telah datang ke dalam dunia. Terus, tetapi manusia lebih menyukai lebih kegelapan menyukai kegelapan. daripada terang. Iya. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Puji Tuhan. Orang yang mengabaikan kasih Allah yang besar lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Jadi orang yang mengabaikan kasih Allah yang besar lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. 20. Sebab barang siapa berbuat jahat, Ya. membenci terang, Iya. dan tidak datang kepada terang itu, Iya, terus. supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Orang jahat benci kepada terang dan tidak akan pernah datang kepada terang. Tujuannya adalah supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak, tidak terlihat. Saya ulangi sekali lagi. Orang jahat, orang yang mengabaikan kasih Allah yang besar itu benci kepada terang dan tidak mau datang kepada terang. Supaya apa? Supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Orang kalau tidak jujur, pasti kegelapan yang memimpin hidupnya. Tapi orang jujur dipimpin oleh ketulusan hatinya. Terbuka, datang kepada terang. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Ayo, jangan tertutup, terbuka, datanglah ke terang. Akui semua supaya kehidupan kita jelas. Kalau tidak jujur, pasti dipimpin ketidaktulusan. Dan kalau jujur, pasti dia datang kepada terang. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami. Beda dengan orang yang mengabaikan kasih Allah yang besar. Dia benci kepada terang dan tidak mau datang kepada terang, tidak mau terang-terangan, tidak mau terbuka. Karena dia suka kejahatan. Dan supaya perbuatan jahatnya itu jangan kelihatan. Itu orang yang mengabaikan kasih Allah besar. Dapat dipahami saudara? Puji Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Allah adalah terang. Ya. Jika kita berkata Ya. bahwa kita tidak berdosa, Ya. maka kita menipu diri kita sendiri. Ya, Allah adalah terang. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu sendiri terus. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ya, terus. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, Ya. sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita Ya. dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, kalau mengaku. Terus. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, Tidak berbuat dosa. maka kita membuat Dia menjadi pendusta, Ya. dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Praktek menyukai kegelapan. Praktek menyukai kegelapan. Tidak mau mengakui dosa. Praktek menyukai kegelapan. Tidak mau mengakui dosa. Akibatnya, titik 2. Strip pertama. Membuat dia menjadi pendusta. Membuat Allah menjadi pendusta. Sama dengan menipu diri sendiri. Itu sama dengan menipu diri sendiri. Kalau kita anggap Allah pendusta, itu sama dengan menipu diri sendiri. Akibat yang kedua atau B atau strip yang kedua, firman-Nya tidak ada di dalam kita. Firman-Nya tidak ada dalam kita, sama dengan kebenaran tidak ada di dalam kita. Puji Tuhan. Inilah akibat. Ya, jadi praktek
menyukai kegelapan, tidak mau mengakui dosa. Akibatnya, strip pertama, membuat Allah menjadi pendusta, sama dengan menipu diri sendiri. Strip yang kedua, firman-Nya tidak ada di dalam kita, sama dengan kebenaran tidak ada di dalam kita. Puji Tuhan. Dapat dipahami, saudara. Nah, ini orang-orang yang mengabaikan kasih Allah yang besar itu. Lebih suka kegelapan, benci kepada terang, karena perbuatannya jahat. Supaya perbuatannya, dia lebih suka kegelapan, supaya perbuatannya itu tidak terlihat, tidak nampak. Nah, inilah orang yang mengabaikan kasih Allah yang besar. Prakteknya tidak mengakui dosa. Nah, akibatnya membuat dia menjadi pendusta. Kita buat Allah pendusta, sama dengan menipu diri sendiri, karena itu hal yang mustahil. Allah itu tidak dusta. Kemudian firman-Nya tidak ada dalam kita, atau kebenaran tidak tinggal di dalam kita. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kalau kita mencari kerajaan surga, di dalamnya ada kebenaran, pasti semuanya ditambahkan. Amin, saudaraku. Pasti semuanya ditambahkan. Kerajaan surga itu bukan soal makan, minum, pakaian, bukan soal perkara lahiriah, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Amin, saudaraku. Sebab itu jangan biarkan apa yang baik yang kita miliki difitnah oleh orang lain. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Boleh baca dulu ayat yang ke-5, 1 Yohanes 1 ayat 5. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Iya. Allah adalah terang. Allah adalah terang. Dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Iya. Allah itu telah mengaruniakan, kasih Allah mengaruniakan anaknya tunggal. Berarti terang itu datang ke dunia. Terus, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, iya, kita berdusta, iya, dan kita tidak melakukan kebenaran. Puji Tuhan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, atau berada di tengah ibadah dan pelayanan, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta, dan kita tidak melakukan kebenaran. Amin, saudaraku. Kita berada dalam persekutuan roh, ada dalam persekutuan dengan Dia, ada dalam kegiatan roh, ada di tengah ibadah dan pelayanan, ada dalam kegiatan-kegiatan dalam perkara yang rohani, tapi lebih menyukai kegelapan, sama dengan pendusta, dan ia tidak hidup di dalam kebenaran. Percaya saja. Maka kalau saya sudah melihat ciri-ciri anak Tuhan seperti ini, sudah kurang percaya lagi kepada Dia. Sudah kurang percaya, dan susah mempercayakan pelayanan kepada orang semacam ini. Tidak ada komitmen dengan Tuhan. Mudah sekali sebentar melayani, sebentar tidak, sebentar melayani, sebentar tidak. Susah. Nah, ini orang yang mengabaikan kasih Allah yang besar itu. Karya Allah terbesar adalah salib di juta. Puji Tuhan. Yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan, yang sudah menyatakan diri ada di dalam persekutuan dengan Tuhan, atau ada dalam kegiatan roh, belajarlah untuk taat setia dengar-dengaran. Amin, saudaraku. Jangan mengabaikan kasih Allah yang besar. Jangan menyukai kegelapan. Jangan benci terang. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Inilah yang terjadi apabila berada di bawah hukum Taurat, menjalankan ibadahnya secara Taurat, sehingga mengabaikan kesucian Allah dan mengabaikan kasih Allah yang besar.
Matius pasal 23 ayat 1 sampai 3. Matius 23 ayat 1 sampai 3. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ya, terus Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak Ya. dan kepada murid-muridnya. Ya. Katanya, terus ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi telah Musa. menduduki ahli Taurat, orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Terus Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. terus Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Ya, terus Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak mau melakukannya. ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Artinya, ahli Taurat dan orang-orang Farisi melayani menurut hukum Taurat. Mereka itu mengajar tapi tidak melakukannya. Mengajar tapi tidak mau melakukannya. Paham saudaraku? Ayat 4. Mereka mengikat beban-beban berat, Ya. lalu meletakkannya di atas bahu orang. Ya. Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Mengajarkan salib kepada orang, tetapi tidak mau memikul salib. Nah, inilah ibadah dan pelayanan menurut hukum Taurat. Mengajarkan salib, tetapi mereka sendiri tidak mau memikul salib. Dapat dipahami saudaraku? Puji Tuhan. Tadi pada ayat yang ketiga mengajarkan tapi tidak melakukan. Nah, itulah ibadah menurut Taurat. Jadi ibadah lahiriah saja, ibadah. Kalau misalnya seorang gembala hanya kalau seorang gembala sidang atau hamba Tuhan hanya bisa khotbah tidak melakukan ibadah Taurat. Demikian juga sidang jemaat atau imam-imam datang beribadah tetapi tidak melakukan, tidak melayani. Juga sama dengan ibadah Taurat, ibadah lahiriah saja, rutinitas saja, tidak ada artinya. Dapat dipahami saudara? Ayat 5 sampai 7. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Iya, terus Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. terus Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadah. Terus? Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. iya. Saudaraku, kalau beribadah dan melayani menurut hukum Taurat, maka semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka beribadah, mereka melayani, tujuannya hanya untuk supaya dilihat orang. Jadi mereka beribadah melayani bukan untuk memuliakan Tuhan, tetapi untuk memuliakan diri sendiri, supaya terlihat hebat, supaya terlihat benar, supaya terlihat suci, dan lain sebagainya. Itulah ibadah menurut hukum Taurat. Yang terlihat hal-hal yang lahiriah saja, untuk memuliakan diri sendiri, bukan untuk memuliakan Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Sebagai contoh, ada tiga contohnya, ada tiga contoh. Atau satu, mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Ya. Berarti tidak sesuai dengan ukurannya Tuhan. Kalau tabernakel panjang sisi utara dan sisi selatan adalah 100 hasta. Lebar sisi timur dan barat 50 hasta. Itu ukuran yang Tuhan berikan kepada Musa. Jadi Musa membangun tabernakel harus tepat dan benar, harus sesuai dengan ukurannya Tuhan. Amin, saudaraku. Harus sesuai dengan ukuran Tuhan. 100 hasta. Kalau ukuran menurut 100 hasta, domba-domba tergembala dengan baik.
Kalau ukuran menurut 50 hasta, maka kehidupan daripada sidang jemaat umat Tuhan betul-betul hidup di dalam urapan Roh Kudus. Itu ukuran yang benar. Paham saudara? Puji Tuhan. Kalau ukurannya benar, maka semua peralatan-peralatan yang ada di dalam tabernakel itu akan tersusun dengan rapi dan benar. Amin saudara, akan tersusun dengan rapi. Lihat saja Efesus pasal 2 ayat 19 sampai 22. Ayat 20 sampai 22. Pembacaan ayat 19 mulai. Baca. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Demikianlah kamu, bukan lagi orang asing dan pendatang, Ya. melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Anggota keluarga Allah, kerajaan Allah. Terus Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Di atas para rasul dan para nabi. Terus Dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. ya, terus Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan. di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan. Terus rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Iya. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Antara bata dengan bata, rapi tersusun menjadi bangunan Allah yang kudus di dalam Tuhan. Perkataannya rapi tersusun, sikap perbuatannya rapi tersusun, segala sesuatunya rapi tersusun. Ibadah dan pelayanan yang dia kerjakan rapi tersusun, tidak asal-asalan. Kenapa? Karena menurut ukurannya Tuhan. Amin saudara. Amin. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 22. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Musa membangun tabernakel sesuai dengan perintah Tuhan, supaya Allah berhadirat di dalamnya. Di luar tabernakel Allah tidak memerintah lagi. Amin saudara. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan menjadi raja dan berkuasa, berdaulat atas hidup kita sekaliannya sebagai tabernakel rohani, rumah Tuhan. Dapat dipahami saudara. Amin. Puji Tuhan. Kemudian 2, mereka suka menerima penghormatan di pasar, suka menerima penghormatan di pasar, dan suka dipanggil rabi. 2, suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Kalau suka menerima penghormatan dan suka dipanggil rabi, maka orang seperti ini tidak akan pernah memuliakan Tuhan. Kalau suka menerima penghormatan, maka tidak suka menghormati Tuhan. Juga kalau suka menerima penghormatan di pasar, suka menerima penghormatan di pasar berarti tidak suka menghormati Tuhan. Kemudian suka dipanggil rabi, berarti tidak mau belajar kepada Tuhan. Sebagai guru aku, puji Tuhan. Haleluya. Ini harus diperhatikan dengan baik. Kalau suka dipanggil, kalau suka menerima penghormatan, berarti posisinya selalu berada di tempat yang tinggi. Tidak akan mau mengambil tempat di bawah, merendahkan diri. Kalau suka dipanggil rabi, tidak suka diajar oleh salib, sebaliknya suka mengajar.
Orang yang suka disebut menjadi guru, banyak kali terjadi kesalahan di dalam dirinya. Sebetulnya guru hanya satu. Dialah Yesus Tuhan. Dialah Rabi. Puji Tuhan. Sebab itu di dalam Injil, di dalam Yakobus jelas di situ dikatakan, jangan ada di antara kamu yang disebut menjadi guru. Karena masih banyak kesalahan kita. Kita butuh untuk diajar. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ya, amin saudaraku. Puji Tuhan. Kemudian yang ketiga, tadi yang kedua, suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Ya, itu di tempat yang tinggi ya, menyombongkan diri. Kemudian yang ketiga, mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Begitu. Ya, amin saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang Injil Matius pasal 15 ayat 7 sampai dengan ayat 9. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Ya. Hai orang-orang munafik. Ya. Hai orang-orang munafik, itulah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang telah menduduki kursi Musa, menjalankan ibadah menurut hukum Taurat. Terus benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. jadi ternyata mereka telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya jauh-jauh sebelumnya. Ayat 8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, Ya. padahal hatinya jauh daripada aku. Iya, terus Percuma mereka beribadah kepada aku, Iya. sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. puji Tuhan. Ibadah Taurat adalah ibadah yang dijalankan menurut perintah manusia, yaitu mulut memuliakan Tuhan, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Sama dengan mempersembahkan tubuhnya, tubuh jasmani, tetapi tidak mempersembahkan manusia batinnya kepada Tuhan. Tuhan berkata, percuma mereka beribadah kepada aku. Jadi ibadah Taurat itu ibadah yang sia-sia, ibadah yang tidak mengandung arti. Amin saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Ini harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Dari tahun ke tahun yang sudah tergembala harus banyak mengalami perubahan hidup. Dari tahun ke tahun harus terjadi perubahan, harus terjadi pembaharuan. Mulai dari pembaharuan akal budi supaya memiliki akal yang sehat, sama dengan memiliki hikmat, dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Kemudian terjadi pembaharuan manusia batiniah. Kalau pembaharuan manusia batiniah terjadi, maka manusia lahirianya semakin merosot. Sebaliknya, kalau manusia lahirianya yang menonjol, manusia batiniahnya merosot. Berarti kalau manusia batiniah merosot, tidak terjadi pembaharuan manusia batiniah. Ada di antara kita beribadah dari tahun ke tahun, tetapi justru semakin merosot manusia batinnya, hanya karena perkara lahiriah. Ini tidak benar. Ini ibadah Taurat. Hidupnya tidak adil, memandang muka, hanya memperhatikan perkara lahiriah, harta dan kekayaan.
pekerjaan dan kesibukan di bumi ini. Padahal di bumi ini kita hanya hidup sementara, hanya sebagai penumpang. Dan kita akan meninggalkan kemah ini, kemah tubuh ini, untuk berada di dalam kemah yang abadi, tabernakel surgawi. Puji Tuhan. Biarlah kiranya kita senantiasa menghirup darah banyak-banyak, seperti anak burung Raja Wali. Burung Raja Wali senantiasa membaharui kuatnya. Kenapa? Karena dia memiliki mata memandang yang tajam, memandang jauh ke depan. Tidak hanya memandang perkara di bawah, itu pikiran pendek. Dan burung Raja Wali membuat sarangnya di tempat yang tinggi, bukit batu yang tinggi. Bukit batu itu korban Kristus. Biarlah kita senantiasa meninggikan korban Kristus di dalam segala perkara. Inilah ibadah dan pelayanan menurut kasih karunia. Awalnya kebenaran itu menurut Taurat. Tuhan tidak adil, Allah tidak adil. Karena nanti yang diselamatkan hanyalah bangsa Israel. Tetapi pada akhirnya Tuhan menyatakan kebenaran karena iman oleh darah salib. Maksudnya untuk menunjukkan keadilannya. Naomi pada akhirnya setelah dia disadarkan, dia berlaku adil kepada kedua menantunya, Orpa dan Rut. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita kembali memperhatikan Naomi. Rut 1 ayat 8 sampai dengan ayat 9. Demikian firman Tuhan. Ya. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, Iya. Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Iya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, Iya. seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Terus. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan, Iya. masing-masing di rumah suaminya. Iya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Puji Tuhan. Praktek hamba Tuhan yang memiliki sikap yang adil, berharap dalam doa supaya kedua menantunya mendapat kebaikan dan kasih, yaitu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Inilah praktek jikalau seorang hamba Tuhan memiliki sikap yang adil. Dia selalu berharap dalam doa kepada Tuhan supaya mendapat kebaikan dan kasih, yaitu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Kelak Orpa dan Rut, itu doa dan harapannya kepada Tuhan. Tidak ada istilah menyudutkan atau mengecilkan atau membeda-bedakan. Jadi praktek keadilan itu sudah ditunjukkan, dibuktikan oleh Naomi. Dalam doa dia berharap supaya kedua menantunya itu mendapatkan kebaikan dan kasih dari Tuhan. Masing-masing nanti mendapat tempat perlindungan di rumah suaminya. Doakan supaya saya juga menjadi hamba Tuhan, gembala sidang yang adil di hadapan Tuhan, tidak membeda-bedakan antara sidang jemaat si A dan si B, tidak memandang muka, tidak hanya melihat harta, tapi
tapi juga harus memperhatikan orang miskin. Yesus, dia rela menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Naomi dalam doanya dia berharap kepada Tuhan supaya kedua menantunya mendapat kebaikan dan kasih, masing-masing mendapat perlindungan di tempat suaminya nanti. Sasaran ibadah dan pelayanan ini adalah pesta nikah anak domba. Amin, saudaraku. Itulah bukti bahwa seorang hamba Tuhan adil di hadapan Tuhan, di tengah-tengah ibadah dan pelayanan yang Tuhan percayakan ini. Kalau hanya berbicara soal berkat dan mujizat, itu belum adil. Itu belum adil. Praktek. Jikalau seorang hamba Tuhan memiliki sikap yang adil, mendambakan kebaikan dan kasih, dan mendapat perlindungan masing-masing di rumah suaminya masing-masing. Itu sebabnya saya katakan ibadah dan pelayanan, sasaran ibadah dan pelayanan di atas muka bumi ini adalah pesta nikah anak domba. Yang menjadi pengantin laki-laki dialah anak domba. Yang menjadi pengantin perempuan adalah gereja Tuhan. Disitulah kita mendapat kebaikan dan kasih. Amin, saudaraku. Masing-masing di rumah suaminya. Masing-masing di rumah suaminya. Yesus Kristus adalah kepala gereja mempelai laki-laki surga. Dialah suami kita. Disitulah nanti kita dapatkan kebahagiaan. Saya tandaskan sekali lagi. Kalau hamba Tuhan hanya bicara berkat-berkat, hanya bicara mukjizat dan perkara di bawah perkara lainnya, belum adil. Keadilan itu membawa sidang jemaat masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, menjadi pengantin perempuan mempelai anak domba, berada dalam pesta nikah anak domba. Ya, amin. Puji Tuhan. Disitulah nanti kita mendapatkan kebahagiaan dan kasih dari mempelai laki-laki surga, sang suami yang abadi. Beda dengan Elimelek, Mahlon dan Kilion. Suami tapi tidak berlaku adil. Pikirannya hanya tertuju kepada perkara lahiriah. Dia rela tinggalkan Bethlehem, dia rela tinggalkan rumah roti. Yesus adalah roti hidup, roti yang turun dari surga. Untuk mewujudkan bahwa dia adalah roti hidup, dia mempersembahkan segenap hidupnya di atas kayu salib, menjadi korban dan persembahan, sehingga tubuhnya adalah benar-benar makanan, darahnya adalah benar-benar minuman. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Ayo perhatikanlah firman ini. Lalu akhirnya, lalu diciumnyalah mereka. Lalu Naomi mencium kedua menantunya. Suatu kebahagiaan. Dikala kasih bertemu dengan kasih, disitulah kebahagiaan itu terjadi. Kasih bertemu kasih, kulit pipi bertemu dengan kulit pipi, itu adalah kasih yang kita rasakan. Di situ nanti kita mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Amin, saudaraku. Inilah praktek keadilan itu. Jadi jangan bangga. Kalaupun ada mukjizat tidak salah, memang itu harus terjadi, tetapi belum menjadi tolak ukur.
Kalau ada berkat-berkat melimpah mengikuti kita, memang itu harus terjadi, tetapi belum menjadi ukuran bahwa hamba Tuhan itu adil di tengah ibadah pelayanan. Praktek keadilan itu membawa sidang jemaat masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna sampai mengalami kebahagiaan. Ketika kasih bertemu dengan kasih Allah yang agape itu, bertemu dengan kasih agape, disitulah terjadi kebahagiaan yang kekal. Jangan ditipu dengan kasih eros dan phileo. Di situ ada penindasan dan tekanan. Paham saudaraku? Tuhan Yesus memberkati kita semua.